menjadi musisi di Indonesia bisa menjamin kehidupan nggak? Nah, ketika harapan itu ada, pasti itu menjadi sebuah tempat baru buat benar-benar menggantungkan hidup. Dan bukan hal yang mustahil ketika memang ini jadi sebuah pilihan bisa menghidupi. Oke, sekarang kita udah di depan ruangannya Om Irfan. Cik kita. Masuk. Let's go! Assalamualaikum. Wah, Kamu! halo Om Irfan. Apa kabar? Baik. Aduh. Gimana Om Irfan? Ya. Aku senang sekali hari ini bisa datang ke sini. Wah, harusnya gue udah yang senang didatengin sama kamu. Iya, jadi hari ini aku Gimana, pengen ngobrol-ngobrol sama Om Irfan tentang musik. Boleh. Boleh nggak nih Om? Boleh. Sekalian ngobrolin Masih musik? Massive Music. Boleh. Oke, yuk. Cipta Publishing. Yoi. Oke. Ya wes. Di mana nih anaknya? Sini aja nih. Jadi gini Om Irfan. Wih, udah asik loh. Asik ya? Asik ya? Gimana Ki? Iya. Apa kabar nih Om Irfan? Baik Ki. Baik ya? Baik. Luar biasa. Kalau kata Maratega, super. Super ya. Super. Ngobrol-ngobrol tadi soal royalti dan segala macem. Terus aku tadi kan pengen ngobrol soal Massive Music ya. Iya. Boleh tahu nggak sebenarnya Massive Music itu apa sih Om Irfan? Massive Music itu apa? Iya. Massive Music itu sebetulnya music publishing company. Jadi kita mengelola karya cipta. Jadi kalau publishing itu identik kan sama buku ya, Iya. penerbit. Nah ini kita juga penerbit tapi musik. Kalau di Indonesia kebanyakan orang tuh lebih aware sama label sama manajemen artis. Padahal di industri musik, komponen terpenting dari industri musik itu adalah karya cipta. Ya. Nah karya cipta itu punya hak cipta. Nah yang mengelola hak cipta, yaitu adalah music publishing company. Gitu. Jadi kalau label nih, label yang mengelola artis. Iya. Manajemen mengelola artis. Iya. Nah, pencipta lagu yang mengelola, yang memanajerin nih itu music publishing company. Jadi misalnya Kobo Junior, CJR ini image-nya dipegang sama sebuah label sama manajemen artis. Nah, lagunya punya Kak Pet nih, Patrick Effendi. Nah, ini dikelola sama music publishing dan kebetulan memang Patrick Effendi, Kak Pet nih kita kelola sebagai pencipta lagu. Oh jadi Kak Patrick ini masuk di Massive Music ya? Iya. Oh, Gitu. Jadi lagu-lagu Kobo Junior, lagu-lagu Patrick Effendi yang dipopulerkan sama Kobo Junior, kita yang kelola. Gitu. Jadi performance-nya Kobo Junior kalau panggung itu nanti Kak tuh punya bagiannya sendiri sebagai pencipta lagu, itu namanya performing rights. Nah kita bekerja sama LMK kok sekarang, lembaga manajemen kolektif, namanya WAMI. Gitu. Jadi Massive Music bekerja sama pencipta lagu. Kalau tugasnya? Publishing. Iya, tugasnya publishing. Publishing company. Satu, dia mengadministrasi karya cipta. Iya. Mengadministrasi itu gimana? Jadi gini, kalau lagu itu kan ada notasi sama lirik. Iya. Nah, biasanya ada yang menciptakan notasinya, ada yang cipta liriknya. Ada juga yang dua-duanya diciptakan. Oh iya benar. Misalkan musiknya dibikin sama ini tapi liriknya iya. Malah kadang-kadang berantem nih berdua. Oh ya? Yang gue share berapa ya? Nah, kita mengadministrasi itu supaya si pencipta lagu ini yang mungkin lebih dari satu, kalau cuma satu pencipta lagu relatif aman lah. Yang bertalenta seperti Kak Patrick itu bisa nyiptain lagu sama lirik, itu lebih cenderung aman. Tapi kalau misalnya nyiptain bareng-bareng dan itu nggak satu dua orang gitu, bisa banyak gitu kan. Nah, ini perlu diadministrasi dengan baik. Siapa yang bikin lirik, siapa yang bikin notasi, berapa persen sih dia bikin lirik, berapa persen dia bikin notasi. Itu ada hitungannya semuanya? Ada, acuannya ada. Okay. Tapi pada akhirnya berkesepakatan akhirnya. Karena biasanya kayak notasi sama lirik itu biasa dibagi itu 50%. Oke. Nah, ada misalnya bikin liriknya berdua, berarti nanti liriknya yang 50% dibagi dua. Oke. 25%. Yang bikin notasi cuma satu, 50%. Jadi nanti si A dapat 25%, si B dapat 20%, si C ini bikin notasi dapat 50%. Yeah. Nah, itu mengadministrasi. Nah, setelah mengadministrasi, kita memanage kalau misalnya ada mau menggunakan lagunya, misalnya ada user nih, seperti salah satu record label itu adalah usernya dari music publishing. Maksudnya gimana? Ya kayak gitu, misalnya contoh lain misalnya band kotak ini punya pencipta lagu top namanya Mbak Dewi sama Bang Pai nih. Oke. Nah,
labelnya Warner misalnya. Iya. Nah, nanti Warner ini menghubungi pencipta lagu untuk bilang bahwa Kotak nih mau bikin album, Iya. pengen nyanyiin lagunya Pai sama Dewi. Nanti Iya. si label ini menggunakan lewat publishing company-nya si Kotak. Mbak Pai sama Iya, Bapaknya sama Dewi. Iya. salah, Mbak Pai lagi. Mbak Pai sama Mbak Dewi. Oke. Gitu lah bro, kalau kebanyakan. Kebanyakan apa nih? Kurangin lah. Kurang-kurangin ya. Oke, menarik. Seru. Makanya kalau mau bikin lagu buat teman-teman, pastikan kalau mau bikin lagu bersama dengan lebih dari satu orang, sebelum kerja bagi tugas Iya. atau buat kesepakatan. Kalau lagu ini jadi mau seperti apa supaya di kemudian hari kalau lagunya nggak meledak sih nggak apa-apa ya bro. Iya. Kalau meledak, Kalau meledak, iya. itu dia. Iya. Kalau itu yang nyiptain satu orang sih. Oh, itu yang aman ya? Iya, itu aman sih. Bagus kalau gitu. Semua lagunya si JR yang nyiptain satu orang sih katanya. Tapi kan ada CJR jadinya meledak ya lagunya. Alhamdulillah ya. Iya, begitu benar ya. Berarti itu tadi salah satu contoh berarti antara music publishing sama label dan artis itu kalau bekerja dengan baik, industri jalan. Benar. Gitu. Om Irfan, kayaknya kalau kita cuman ngobrol sekarang nih kayak gini dengan waktu yang singkat ini, mungkin masih banyak yang belum ngeh kayak gimana sih. Kalau dari sosialisasi Massive Music ini bisa dilihat di YouTube nggak atau punya website? Ya, memang salah satunya sosialisasi itu menjadi agenda utamanya Massive Music supaya orang-orang yang di luar sana yang pengen tahu paling nggak tentang hak cipta atau yang belum tahu terus akhirnya jadi tahu ini menjadi bertanggung jawab ketika dia menggunakan kita bikin materi-materi sosialisasi. Nah, sekarang kita lagi mau bikin namanya Massive FAQ, Frequently Asked Questions, yang biasa ditanyakan. Itu ada di channel YouTube kita. Itu ada di Massive Music ENT. Jadi Massive Music MASSIVE, Music biasa pakai C, ENT. Kita lagi mulai mengulas secara one-on-one, secara basic, secara mudah apa itu hak cipta, apa aja yang didapatkan dari hak cipta ketika seorang pencipta lagu membuat karya, gitu. Dan juga kita juga di Instagram kita juga posting materi-materi sebenarnya publishing itu seperti apa, siapa, bagaimana, apa fungsinya, siapa aja partnernya, itu ada juga sama di Instagram /MassiveMusicENT juga sama. Berarti channel YouTube-nya sama Instagram-nya sama. One last question mungkin buat Om Irfan. Apa tuh? Udah habis nih, one last nih. Ini one last ini, nggak berasa ya? Seru banget. Kalau gue sih tadi, maksudnya jujur dapat pengalaman yang pelajaran yang luar biasa banget nih. Dapat dari Om Irfan. Pelajaran lah. Kayak gue tua banget cuy. Guru. Menjadi musisi di Indonesia bisa menjamin kehidupan nggak? Nah, ketika harapan itu ada, pasti itu menjadi sebuah tempat baru buat benar-benar menggantungkan hidup. Dan bukan hal yang mustahil ketika memang ini jadi sebuah pilihan bisa menghidupi gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan dari orang tua mau jadi musisi mau kasih makan apa. Bisa hidup kalau dikelola dengan baik. Contohnya seperti Massive Music. Ya, dan kalian yang nonton ini mau mengapresiasi. Jadi kita harus ajak nih Ki. Benar. Kita ajak teman-teman ya untuk mengapresiasi musik, terutama musik Indonesia. Karena kalian kita bisa jadi kayak begini. Karena kalian industri musik bisa jadi harapan buat rumahnya dan rumahnya buat para musisi. Gitu. Oke. Thank you Om Irfan. Sama-sama Ki. Sukses. All the best ya. Album Sukses barunya juga. Iya. Mantap. Music in Me. Music in Me. Buat semuanya terima kasih buat yang udah nonton Music in Me. Terima kasih juga buat narasumber kita hari ini. Wah, elah tua banget ya. Terima kasih pada Bapak moderator. Om Irfan. Thank you buat semuanya. Jangan lupa saksikan Music in Me terus. Yes. Ikutin gue terus. Banyak yang like, makin banyak yang subscribe, makin banyak yang komen. Makin tiap hari kita Makin bikin tiap video. hari. Waduh. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, sama Komen. komen dong. Thank you guys.